Sistem MIM-104 Patriot Ukraina disebut mengalami kerusakan minimal setelah serangan Rusia di dekat Kiev pada Selasa 16 Mei 2023. Tiga pejabat pertahanan Amerika yang dikutip CNN mengatakan kerusakan pada sistem pertahanan udara Patriot sangat minim. Bahkan satu pejabat menyebut hanya ada kerusakan kecil. CNN juga menjadi media pertama yang melaporkan sistem itu mengalami kerusakan. Pejabat itu mengatakan Amerika mengirim personel untuk memeriksa Patriot setelah diberitahu Ukraina bahwa sistem tampaknya telah rusak. Sistem itu sendiri masih beroperasi dan komponen radar Patriot, salah satu elemen terpentingnya, tidak rusak. Pejabat Amerika meyakini Patriot tidak perlu ditarik keluar dari medan perang untuk diperbaiki. Baterai Patriot yang lengkap memiliki 6 komponen utama. Mereka adalah generator, satu set radar, stasiun kontrol, antena, stasiun peluncur, dan rudal pencegat. Komponen tersebut beroperasi bersama untuk menembakkan rudal Patriot dan berhasil mengarahkannya ke sasaran. Tidak jelas bagian mana dari Patriot yang rusak, namun pejabat Amerika yang lain mengatakan ada 2 komponen rusak akibat serangan. Keduanya adalah generator baterai Patriot dan bagian dari sistem elektronik. Pernyataan ini sesuai dengan video yang menunjukkan memang ada 2 ledakan terlihat di lokasi Patriot melakukan salvo, namun pejabat itu mengatakan sistem itu tidak pernah offline. Sebelumnya, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menghancurkan Patriot dengan rudal Kinzhal. Namun, juru bicara Komando Angkatan Udara Ukraina, Yuri Ihnat, mengatakan sistem pertahanan udara Patriot baik-baik saja. Dia meyakini sistem itu tidak dapat dihancurkan oleh rudal Kinzhal. Alasannya, menurut Ihnat, Patriot adalah sebuah sistem. Mereka terdiri dari beberapa komponen yang ditempatkan pada jarak cukup jauh antara satu sama lain. Sementara itu, 1 hari setelah serangan besar Rusia, pihak berwenang Ukraina menindak pengguna media sosial yang memposting gambar baterai pertahanan udara yang sedang beroperasi. Polisi juga mencari CCTV yang dapat menangkap gambar tersebut dan mengeluarkan peringatan keras terhadap tindakan serupa di masa mendatang. Badan Investigasi SBU Ukraina menangkap 6 penduduk ibu kota yang menyebarkan video upaya pasukan pertahanan udara selama serangan ke Kiev. Mereka terancam hukuman 8 tahun penjara jika terbukti bersalah melanggar undang-undang yang melarang penyebaran operasi dan peralatan militer Ukraina yang tidak sah. Menurut SBU, video-video itu dengan cepat diambil oleh saluran Telegram dan outlet propaganda Rusia. Selain itu, spesialis dunia maya SBU memblokir pengoperasian kamera online yang secara otomatis merekam operasi pertahanan udara Ukraina. SBU menilai Rusia dapat menggunakan informasi yang diperoleh dengan cara ini untuk menyesuaikan serangan udara selanjutnya. Di bagian lain, pihak berwenang Rusia juga menangkap dan memenjarakan 3 ilmuwan yang terlibat dalam pengembangan rudal hipersonik. Ketiganya dituduh melakukan pengkhianatan selama setahun terakhir. Pemenjaraan mereka diungkap ketika rekan-rekan mereka mengeluarkan surat terbuka yang diterbitkan pada Senin 15 Mei 2023. Anggota Institut Mekanika Teoritis dan Terapan dari Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia cabang Siberia memperingatkan masalah ini beresiko menghambat kemajuan Rusia dalam teknologi hipersonik. Lembaga itu mengatakan 3 anggotanya ditahan atas tuduhan pengkhianatan karena berbicara di konferensi di luar negeri, menerbitkan artikel di majalah populer, dan berpartisipasi dalam proyek internasional. Salah satu dari mereka diidentifikasi sebagai pendiri laboratorium yang berhubungan dengan teknologi hipersonik. Selanjutnya kita ke Bahmut. Pertempuran sengit terus terjadi dengan Rusia dan Ukraina masing-masing mengklaim mendapat kemajuan. Juru bicara kelompok pasukan Ukraina Timur, Kolonel Serhiy Serefati, menyatakan pasukan Ukraina maju hingga 500 meter ke arah Bahmut dalam beberapa hari terakhir. Fokus mereka adalah menyerang sayap Rusia. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukan lintas udara mereka juga membuat kemajuan marginal, tetapi mereka juga mengakui serangan balik lanjutan Ukraina terhadap sayap Bahmut di dekat Bodanivka 5 km barat laut Bahmut dan Ivaniske 6 km barat Bahmut.
Sedangkan pemimpin grup Wagner, Yevgeny Prigozhin juga mengatakan pasukannya terus mendorong di kota Bakhmut. Mereka maju 260 meter dan pasukan Ukraina kini hanya menempati 1,85 km wilayah kota. Namun Prigozhin menambahkan untuk saat ini tidak mungkin mengepung posisi Ukraina yang tersisa. Ini karena penarikan pasukan Rusia baru-baru ini dari sayap pertempuran. Dia kembali mengkritik Kementerian Pertahanan Rusia karena menggambarkan mundur secara salah sebagai merebut posisi baru. Seorang blogger militer terkemuka pro-Kremlin juga mengeluh pasukan Rusia sekarang harus bereaksi terhadap tindakan Ukraina. Ini menyiratkan bahwa pasukan Ukraina kini lebih mengambil inisiatif. Sementara itu, sebuah video beredar yang menunjukkan kolom kendaraan tahan ranjau Oshkosh MATV Ukraina. Mereka disebut sedang bergerak ke garis depan. Jumlah pasti dari kendaraan lapis baja ini tidak diketahui, tetapi pengamat militer berspekulasi hingga 20 unit. Belum diketahui di mana tepatnya kolom pasukan itu berada, tetapi para ahli memperkirakan sepertinya ditujukan untuk bergabung dalam pertempuran di Bakhmut. Beberapa laporan di media berbahasa Rusia menyatakan bahwa sejumlah tank dan MATV Oshkosh juga dikirim ke medan perang. Beberapa pengamat militer pro-Rusia juga mempertanyakan mengapa Rusia tidak menghancurkan kendaraan-kendaraan ini saat dalam perjalanan ke garis depan. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.